Hai guys, kembali bersama wawancara khusus IDN Times dan kali ini di IDN Media Headquarter kita kedatangan tamu istimewa jauh-jauh datang dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita sudah bersama dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bang Zulkifli Mansyah. Salaman dulu. Makasih ya. Ini sebetulnya agak susah nih nangkapnya karena sibuk banget ya. Nah, tapi langsung aja pertanyaan saya adalah apa quick win dari kepemimpinan Anda sebagai Gubernur NTB? Kemarin itu kita itu kan disapa oleh bencana ya. Jadi NTB itu kena gempa bumi yang cukup besar. Ya, sampai sekarang masih ini kan? Nah, itu hampir 500 korban jiwa dan lebih dari 200.000 rumah hancur. Jadi secara psikologis itu very unprepared. Mereka itu nggak siap. Oleh karena itu ya rehabilitasi dan rekonstruksi itu harus cepat. Dan alhamdulillah pemerintah pusat, terutama tentara dan polisi sangat membantu sehingga itu cepat pulih. Dan dalam waktu tidak terlampau lama, saya kira salah satu keajaiban juga sekarang itu lebih dari 100.000 rumah itu sudah bisa dibangun kembali dan masyarakat sudah pulih seperti sedia kala. Nah, yang kedua tentu pariwisata. Pariwisata itu jadi andalan Nusa Tenggara Barat dan eksotisme NTB itu tidak kalah dengan Bali. Apalagi kita termasuk the best halal destination in the world. Nah, oleh karena itu positioning halal itu sengaja dikemukakan, dihidangkan oleh Kementerian Pariwisata waktu itu untuk ada diferensiasi antara Lombok dengan Bali. Dan alhamdulillah kunci utama pariwisata itu tentu bukan hanya menghias destinasi, tapi bagaimana mempermudah direct flight dari domestic flight bahkan international flight. Dan alhamdulillah bulan Juni kemarin untuk pertama kali ada direct flight dari Perth, Australia datang ke Lombok. Dan Mbak bisa bayangkan baru ada satu direct flight saja lonjakan turis dari Australia itu meningkat hampir 500%. Oh. Jadi sejak bulan Juni, oke. Apalagi nanti kalau ada direct flight dari Sydney langsung ke Lombok, Melbourne to Lombok, kemudian Singapura to Lombok dan lain-lain. Jadi salah satu kunci utama dari pariwisata kami adalah mudahnya akses, dan saya kira dari Cina juga akan kita coba gitu. Dan alhamdulillah kita dapat bonus yang luar biasa, patut disyukuri ketika Mandalika, Lombok Tengah itu jadi super priority destination. Dan di sana nanti akan ada muncul hotel bintang 5 bahkan bintang 6. Dan biasanya kalau bintang 5, bintang 6 hadir itu akan mempromosikan dirinya sendiri dan menarik kawan-kawannya. Nah, ketika Mandalika jadi super priority, pemerintah nambah lagi, kita akan jadi host dari MotoGP 2021. Dan kita tahu penggemar MotoGP di Indonesia ini banyak sekali. Nah, jadi nanti mudah-mudahan Valentino Rossi, Marquez bukan hanya kita saksikan di layar televisi, tapi bisa disaksikan langsung di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Kemarin saya sempat ke Lombok, ngobrol dengan Pak Gubernur. Ada Tour de France juga ada rencananya akan mengambil apa? Itu maksudnya apa tuh? Bagian dari Tour de France dilakukan di Lombok atau gimana? Itu selain MotoGP tentu Lombok agak dekat Pak, agak dekat. Lombok itu jalannya bagus, jalan rayanya bagus karena memang infrastrukturnya bagus sekali, dan itu buat lari maraton, kemudian international event di olahraga gitu. Salah satunya memang sepeda. Nah, sepeda ini kan jadi hobi baru juga. Dan ternyata yang biasa menyelenggarakan Tour de France itu sangat tertarik menyelenggarakan event serupa di Lombok. Jadi ingin eksotisme pantai, gunung, jalan, pemandangan yang begitu menakjubkan itu ya bisa kalau di broadcast oleh banyak media akan menambah menariknya Lombok untuk destinasi wisata kita. Oke. Mungkin banyak milenial yang lagi nonton acara ini juga dan kami pengen tahu bagaimana behind the scene, cerita di balik kok MotoGP kemudian mau melaksanakan eventnya 2021 di Lombok.
Kalau kami melihat kan Mandalika sebagai super priority destination itu dikelola oleh bukan Pemda, tapi BUMN kita. Jadi ada namanya ITDC. ITDC itu yang mengelola kawasan Nusa Dua di Bali, sehingga ada lagi dan mungkin akan ditambah lagi dengan mungkin Borobudur will be managed by ITDC juga. Nah, untuk mengattract menjadi kawasan yang menarik, nah tentu mereka harus hidangkan pada international community. Dan penyelenggara MotoGP kan untuk mengattract mempertahankan penggemarnya itu harus berinovasi terus mencari destinasi-destinasi baru yang membuat mereka itu punya daya tarik tersendiri. Nah, setelah mereka melihat Lombok, nah kemudian Lombok itu nanti mungkin mereka akan mengembangkan bukan hanya MotoGP, tapi juga penyelenggara MotoGP itu akan mengelola satu klaster sendiri. Jadi MotoGP itu hanya satu event saja, tapi dia akan punya hotel, punya macam-macam di situ. Sehingga MotoGP adalah satu titik dari bisnis mereka secara integral. Nah, oleh karena itu nanti jalan kawasan itu yang dijadikan jalan tempat balapan, jadi tidak spesifik khusus dibangun atau didesain untuk balapan, tapi juga kalau nggak ada balapan, seperti di Singapura juga. Bisa untuk biasa ya. Nah, karena ketemu ide mereka terus ingin ada inovasi, ditambah lagi ITDC punya pengalaman teman-teman juga ke financial market, ke financial community juga bagus, ya ketemu gitu. Apalagi Pak Jokowi ingin sekali ada event internasional yang beda di Indonesia ini. Bahkan bukan mustahil, tidak akan berhenti di MotoGP, siapa tahu juga kalau kita sukses menyelenggarakan MotoGP, pemerintah juga bisa mengundang Formula 1 juga ke Mandalika. Mengembangkan pariwisata kan tidak hanya infrastruktur, tapi bagaimana menyiapkan SDM dari warga NTB sendiri untuk bisa menjadi masyarakat yang istilahnya itu siap untuk menjadi tempat industri hospitality. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB untuk ini? Dari awal kita sudah mencanangkan bahwa masyarakat NTB itu harus friendly to business community, friendly to investment, friendly to visitors. Tapi on top of everything, kita nggak boleh jadi penonton. Nah, oleh karena itu tentu fasilitas fisik kita bangun, tapi infrastruktur non fisik itu juga dibangun. Makanya sekarang kita punya salah satu yang terindah, terbaik, punya Poltek Pariwisata. Nah, Poltek Pariwisata yang mengupgrade capacity kemampuan anak-anak kami untuk nggak jadi penonton, sehingga betul-betul disiapkan juga SMK-SMK kami. Kami juga punya program yang menurut kami cukup berbeda dengan keberanian mengirimkan anak-anak muda Nusa Tenggara Barat itu perbanyak sekolah di luar negeri. Bukan karena gaya-gayaan, bukan ingin atau menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di NTB atau di Indonesia kurang baik, tapi mindsetnya yang harus dirubah. Jadi internal reform dalam masyarakat kita harus digesa. Nah, dengan mereka lihat satu hal yang baru di luar negeri, confidence-nya muncul. Ini beasiswa dari pemerintah provinsi. Dari pemerintah yang kami inisiasi sendiri, tapi ya saweran lah ini. Jadi kalau ada CSR perusahaan yang interested untuk membiayai anak-anak ini, luar biasa. Dan ternyata anak-anak NTB itu jadi setelah di luar negeri, di Eropa, kemudian di Malaysia, di mana-mana, mereka punya kepercayaan diri kalau orang lain bisa, ya kami pun mestinya bisa. Mudah-mudahan mereka setelah pulang ada opportunities banyak di NTB, ya mereka akan siap untuk mengoptimalkan manfaat yang ada itu. Bang Zul, saya mengenal lama di DPR RI, memegang di komisi yang menangani perindustrian ya, perdagangan. Nah, jadi ini politisi lama nih. Nah, ketika kemudian menjadi kepala daerah, apa challenge terbesarnya khususnya untuk NTB? Sekarang tentu NTB dan seluruh Indonesia saya kira itu ada revolusi peningkatan harapan pada masyarakat dengan model pemilihan yang kita miliki sekarang ini. Ada visi misi, kita bertemu dengan masyarakat, jadi ekspektasinya tinggi, apalagi semua punya akses pada sosial media. Oleh karena itu tentu kita harus punya program yang langsung bisa dirasakan, dan kita juga harus punya komunikasi yang personal dengan sosial media kita juga dengan masyarakat, sehingga mereka tidak ada
jarak psikologis, apalagi kita ada acara setiap Jumat 2 pekanan itu nama acaranya Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi. Jadi kebuntuan komunikasi itu bisa bisa dihindari sehingga orang bisa mengekspresikan perasaan dan apa yang diinginkan secara langsung pada pemimpinnya. Tapi yang paling penting, dan alhamdulillah karena 3 periode jadi anggota DPR, memberikan bekal yang cukup lumayan untuk tidak memaknai jadi gubernur itu satu hal yang terlampau mewah juga. Jadi ketika jadi gubernur kita maknai biasa saja, ya mengalir saja. Dan saya kira ketika kita tidak memaknai kekuasaan amanah kepemimpinan itu berlebihan, nggak ada beban yang begitu berat gitu. Ada yang lebih berat gitu sudah. Banyak gubernur, kepala daerah kena OTT KPK. Padahal di awal janjinya nggak korupsi. Anda bisa nggak janji kepada milenial di sini bahwa hal seperti itu tidak akan dilakukan? Ya mohon didoakan karena memang sistem kita ini berat. Terus terang kita nggak mau munafik ya. Coba bayangkan ini kadang-kadang masyarakat tuh ingin pemimpinnya sederhana, pemimpinnya tidak korupsi. Tapi pada saat yang sama ingin juga semua ketika datang pada kami untuk minta bantuan ingin dipenuhi semua. Jadi undangan kawinan tiap minggu ya harus disawer. Jadi betul-betul between rock and hard place, betul. Jadi semua, karena jadi tokoh politik itu kan kerjanya kolektif. Dan ketika kita diundang satu event, misalnya Gubernur Cup gitu, ujung-ujung kan kita diminta berkontribusi dan lain sebagainya. Contoh misalnya, simpel saja orang, karena saya pernah di DPR gitu, wajar misalnya 3 periode jadi anggota DPR tentu punya kawan, kepala desa, camat, tokoh masyarakat. Ya kan kalau misalnya satu event saja, misalnya Idul Adha saja, Idul Kurban. Nah kalau saya punya teman kepala desa, tokoh masyarakat minta saya nyumbang 1 sapi, wajar. Masa kenal anggota DPR atau gubernur sekarang nyumbang sapi aja nggak bisa. Emang gajinya berapa? Tapi kalau yang minta itu 200 desa. Gempor juga kita. Nah yang itu baru satu event, belum lagi 17. Kalau nggak dikasih nanti nggak adil. Wah ya? Dianggap setelah dapat jabatan berubah ternyata. Nah ini yang kadang-kadang padahal ya kita tahu betul kita ingin accountable, kita ingin begini begitu. Nah dan masyarakat kalau misalnya ini prosedurnya harus gini, ada proposal nanti ada transparansi, masyarakat nggak mau dengar itu. Yang mereka mau saya bawa proposal, lu harus bantu. Nah jadi memang harus disiasati, makanya kemarin atau tadi bahkan Pak Jokowi itu ngasih pesan pada aparat penegak hukum bahwa jangan kepala daerah itu kemudian ya seperti reality show juga di OTT, ditangkap dan lain sebagainya. Harus dikasih warning dulu, bos. Ini ada hal yang mencurigakan, nggak benar nih gitu. Itu cerita Pak Jokowi sendiri. Jangan lanjutkan karena ini bisa membahayakan begini. Nah itu yang kita inginkan karena memang lingkungan kita sangat berbahaya kalau kita nggak hati-hati. Kalau kita sok-sok begini begitu nggak mau bantu, elektabilitas dalam term berikutnya jadi masalah. Lu jadi pemimpin ternyata nggak bisa berkontribusi apa-apa. Oke. Pak Jokowi selalu mengeluh bahwa investasi sulit dan sudah dilakukan upaya penyederhanaan perizinan di level pusat, tapi kan sistem pemerintahan kita yang otonomi ke daerahnya juga cukup besar, juga seringkali ditemukan bahwa problemnya itu ada di daerah. Apa komitmen Anda? Nah sekarang nggak mungkin daerah maju tanpa friendly pada investasi, karena nggak mungkin semua orang jadi PNS. Jadi hanya dunia usaha, investment yang akan membuka lapangan pekerjaan, mengatasi pengangguran, kemudian orang terhindar dari kemiskinan. Tapi mental model bersahabat sama investor ini butuh waktu dan harus dicontohkan oleh kepala daerahnya. Kebanyakan yang jadi kepala daerah, kepala dinas lah ini kan feodal juga, seakan-akan mereka harus didatangi, jadi nggak jemput bola. Jadi kalau ada orang datang ke kita, kayak kami di NTB, karena industrialisasi adalah salah satu tema besar kita, kalau ada investor kurang izin ya kita bantu bikinkan, kurang infrastruktur kami sediakan, betul-betul dibikin nyaman dan menyenangkan. Nah tapi jangan sampai itu konsepnya oke, tapi mental model feodal itu yang seakan-akan mempersusah orang. Kalau bisa persusah, kenapa enggak? Nah ini dibutuhkan memang fast track program dari kepala daerah untuk dia punya komitmen sendiri,
untuk berkorban lebih banyak, menunjukkan dengan keteladanan bahwa dia nggak cawe-cawe misalnya minta fee gitu, minta duit di depan dan lain sebagainya. Tapi betul-betul dengan instrumen yang dia miliki, dia datang menghampiri para investor, apa yang bisa saya bantu sehingga daerah kami menarik untuk itu. Jadi kami akan menghidangkan karpet merah buat yang ingin berbisnis, termasuk saya dengar media kita ini juga akan bikin biro di NTB dengan senang hati. Oh gitu ya, baru tahu nih, eksklusif. Pemretnya juga belum tahu. Tapi saya mendukung. Berarti bisa sering-sering. Iya dong, karena berkunjung ke sana. motor GP ada di sana segala macam nanti. Kira-kira gitu. Oke, Mantap. terakhir aja. Terakhir, program untuk milenial di ITB. Milenial ini harus mulai diajak, bukan hanya memelototin smartphone, tapi juga bioteknologi, microelektronik dan lain sebagainya. Dunia akan masa depan itu luar biasa. Kalau kita lihat ada buku yang menarik sekali, judulnya itu kalau nggak salah 21 Lessons for the 21st Century. Betapa kemajuan teknologi itu akan merubah banyak hal gitu. Oleh karena itu milenial jangan berhenti untuk terus mengupgrade kemampuan. Ya kalau ada kesempatan sekolah saya barusan dari Cina melihat Alibaba Business School, waduh mereka sudah mengunjungi masa depan tuh lebih dulu. Nah jadi saya melihat ya walaupun asik di Indonesia jangan lupa untuk terus mengasah kemampuan, keluar dari comfort zone untuk belajar karena apa yang kita tidak ketahui tantangan masa depan jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Oke, terima kasih banyak atas wawancara khususnya Gubernur NTB dan Zulkifli Mansyah, dan semoga nggak bosan untuk ngobrol dengan IDN Times. Terima kasih, sampai ketemu dengan wawancara khusus berikutnya.